ya untuk semester ini tentang penulisan karya ilmiah. Nah, tema topik pada kita kali ini pada hari ini adalah tentang karya ilmiah. Ada karya ilmiah 1 dan 2. Jadi maksud dari topik ini adalah saat menyusun sebuah karya ilmiah, Anda bisa menggunakan dari hasil penelitian atau Anda bisa menggunakan dari studi literatur. Ya. Nah, untuk studi literatur kita akan bahas di pekan depan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penelitiannya. Nah, sebenarnya ini sudah kalian dapatkan harusnya pada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kita tidak sedalam mata kuliah metodologi penelitian, tapi hanya sekelumit tentang penelitian ini yang akan kita terapkan di penulisan karya ilmiah. Nah, sebelum ke situ saya akan mereview awal pada kalian semua. Jadi saya mohon untuk mengisi jawabannya. Pertanyaan nomor 1 saja saya kirim ke grup. 1 soal saja. Satu soal dulu ya. Yang dijawab nomor 1 saja dulu. Ya. Sudah terbuka linknya? Ayo Yuli. Menurut Anda penelitian itu apa sih Yuli? Yul? Kegiatan pengumpulan data, pengolahan, atau analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah hipotesis. Oke, baik. Untuk memperoleh data untuk penyelesaian karya. Oke, ada data. Oke. Saya teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Oke. Menurut saya Pak, teknik kegiatan pengumpulan data, terus datanya itu yang harus kita teliti agar kita dapat hasil akhirnya. Oke. Oke. Kalau menurut saya itu penelitian itu adalah suatu proses yang dilakukan seorang untuk menemukan Kebenaran agak beda sedikit ya. Kalau yang lain tadi kebanyakan untuk memecahkan masalah, hipotesis, harus ada data. Si Hafiz dia untuk menguji kebenarannya. Oke, jadi ada 2 topik yang berbeda yang akan kita kaji. Oke, silakan Jun. Jadi kegiatan penelitian itu merupakan kegiatan mengamati dan atau observasi yang ditujukan untuk mencari jawaban dari permasalahan. Mencari jawaban dari permasalahan. Jadi sama dengan memecahkan masalah, tapi ini cari, oke? Terus kegiatan ilmiah yang tujuan untuk memperoleh data yang digunakan untuk untuk kepentingan tertentu ada penggunaan ilmiah. Jadi ada dalam penelitian yang kalian sampaikan pendapat kalian tadi ada tentang pemecahan masalah atau pengujian hipotesis atau pengujian kebenaran, kemudian untuk ada pencarian tadi, kemudian ada satu lagi dari Imron tadi tentang karya ilmiah, tentang ilmiahnya ya, teknik ilmiahnya. Oke, jadi itu topik yang mendasar yang kalian dapatkan tampilkan tadi. Jadi kalau nggak dapat datanya, maka penelitian ini akan stuck, dia tidak akan berjalan. Jadi sangat penting sekali data itu di dalam penelitian ini. Kemudian ya ada untuk mendapatkan kebenaran dalam masalah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, coba yang nomor 2 kita lihat pertanyaannya ya. Oke, yuk bisa dibaca pertanyaan nomor 2 yuk. Nanti bisa kalian isi ya. Nanti bisa kalian isi sambil berjalan, nanti bisa kalian isi pertanyaan nomor 2 yang Memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Oke, untuk membuat keputusan. Oke, terus Mengapa perlu dilakukan penelitian? Karena penelitian dapat mendapatkan semua kebenaran dari semua masalah. oke, terus supaya kita mengetahui suatu solusi untuk mengetahui solusi dari sumber masalah yang kita hadapi ya. Jadi penelitian ini sangat penting sebenarnya ya, sangat penting sekali karena untuk pengetahuan. Jadi kalau misalnya keterbatasan manusia itu atas pengetahuan, pemahaman, kemampuannya, maka perlu dilakukan sebuah penelitian. Kemudian untuk mendorong manusia itu mengetahui
mengetahui sesuatu hal baru. Jadi penelitian ini bukan hanya pada sebuah masalah saja yang harus dipecahkan. Mendapatkan pengetahuan baru itu merupakan bagian dari research. Jadi bukan hanya memecahkan sebuah masalah. Nah, nanti kita akan dorong lagi, kita lihat yang ini. Nah, pada basic research atau biasanya itu basic science ya, kayak kita itu di biologi murninya itu cenderung penemuan ilmu baru ya. Jadi ada penemuan baru. Kemudian kalau misalnya dia dikembangkan itu menjadi research and development. Jadi metode penelitiannya menggunakan research and development. Kemudian penerapan ilmu baru, menerapkan applied seperti misalnya di pertanian. Nah, jadi tergantung dari topiknya. Jadi bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah penyelesaian masalah itu bisa masuk di mana? Zul, Research and development. kenapa research and development? Karena dari sebuah permasalahan tersebut itu dicari, kemudian dicari solusi-solusinya, kemudian ditemukan sebuah dari pemecahan masalah tersebut. Oke, cari solusinya ya. Jadi kalau misalnya di basic research nggak bisa. Kemungkinan bisa, Pak, tapi nanti jadinya adalah sebuah pengetahuan baru. Hasilnya pengetahuan baru. Tapi kalau di R&D dia memecahkan masalahnya. Menyelesaikan masalah dengan solusi yang lebih baik, tapi seperti di-upgrade gitu loh, Pak. Ya lebih di-upgrade ya. Gimana Pris pendapat dengan Zul? Ianya di mana sebenarnya? Semua all pendapat dengan Zul? Iya Pak. Nggak ada yang bantah? Nggak ada sedikit pun? Kalau Hafiz sama sependapat ya. Jadi basic research itu bukan memecahkan masalah ya. Kalau dia berkolaborasi boleh ya. Jadi sekarang ini yang diterapkan adalah kolaborasi. Pada abad 21 ini yang digaungkan adalah kolaborasi. Jadi pentingnya penelitian ini berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain itu sangat dianjurkan. Oke, kemudian merahasiakan nama responden. Misalnya Anda wawancara kepada seseorang, di dalam penelitian Anda itu tidak boleh disebutkan, ya. Contoh Anda melakukan penelitian di sekolah, Anda sebutkan ada nama si Anu, kemudian Anda publish, itu nggak boleh, ya, tidak boleh disebutkan namanya. Jadi itu nama responden. Jadi kita harus merahasiakannya. Jadi supaya ketika jawaban dia buruk misalnya atau bertentangan, itu tidak menjadi menjadi suatu yang didapatkan oleh misalnya di ranah hukum dan seterusnya. Jadi kita harus merahasiakannya. Kemudian tidak menuntut responden bertanggung jawab. Oke, saya ingin Anda mengutarakan pendapat Anda. Penelitian ini apa yang akan kita angkat untuk sebuah karya ilmiah? Atau Anda bisa juga rangkuman dari penelitian ini hubungannya dengan karya ilmiah itu apa? Itu juga boleh. Hubungannya dari karya ilmiah itu, penelitian ini hasilnya nanti bisa dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah. Oke. Nah, kalau habis Karya tulis itu laporan tertulis dengan penelitian itu tadi menemukan suatu kebenaran. Ya. Kalau karya tulis dengan penelitian itu hubungannya, karya tulis bisa diartikan ini. Karya tulis adalah laporan tertulis yang berisi tentang penelitian. tentang hasil penelitiannya. Oke, sebuah karya ilmiah itu ya seperti hanya kita lah yang mengetahuinya. Karya ilmiah kalau kita tulis tidak kita publish itu juga percuma, karena toh hanya kita juga. Jadi dengan karya ilmiah yang terpublikasi itu menyebarkan ilmu pengetahuan. Oke, jadi orang lain ya lebih banyak tahu dan bisa diuji oleh orang lain lagi hasil penelitiannya. Nah, jadi itu sangat penting sekali penelitian ini untuk dilakukan. Hasil dari penelitiannya akan kita publikasi. Jadi karya ilmiah itu bisa tidak melakukan penelitian, bisa ya dari studi literatur. Tapi kalau kaitannya dengan penelitian, dalam hasil penelitiannya, dalam sebuah karya ilmiah, sumber data yang kita gunakan untuk
penelitian ini hasil penelitian tersebut yang akan kita terapkan di karya ilmiah. Jadi ini sangat berkaitan. Oke, baik, itu topik penelitian kita kali ini. Kalau kalian mau menulis sebuah karya ilmiah dari penelitian, silahkan, boleh, dari luaran mata kuliah ini di akhir semester nanti Anda bisa menulis dari hasil penelitian. Boleh kalian melakukan penelitian dulu, kemudian hasil penelitiannya kalian gunakan untuk karya ilmiah. Oke, kalau Anda tidak berkenan dalam proses penelitian, Anda bisa menggunakan dari studi literatur. Nah, apa sih studi literatur itu? Bagaimana prosesnya? Itu akan kita jawab di pekan depan. Terima kasih, selamat pagi semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berkenan menjadi observer pada hari ini. Pada sesi kali ini kita akan melakukan refleksi hasil dari open class yang tadi di perkuliahan saya tadi. Mungkin saya mohon pertama pendapatnya dari Bu Sumarni hasil refleksi saat observasi tadi. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya tadi di kelas itu mahasiswa sudah aktif ya. Cuman saya mau tanya, mereka ada modul? Modulnya harusnya ada, cuman belum saya kasih sih tadi. Ya maunya kan sebelum kelas itu kan memang mereka kan udah pegang modul, ya kan? Atau kita bisa bikin tim lah nanti ya untuk bikin modul itu. Jadi mereka kan punya bahan yang dibaca. Jadi orang itu memang tadi aku lihat sih orang itu udah aktif ya. Cuman kan rata-rata lihatnya dari handphone gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ada modul kan adalah sebelumnya itu bahan mereka itu yang mereka bisa baca dan itu. Yang pertama dari proses pembelajaran dulu ya. Nah, proses pembelajaran sudah baik, sudah memadai karena sudah ada 3 hal, ada kegiatan pembuka, inti dan penutup, sama seperti kalau kita mengajar di sekolah juga sudah terpenuhi. Itu untuk proses pembelajarannya. Nah, Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu sekalian. Itu saya akuin dari yang perlu saya tingkatkan ke depan. Kontekstual ini dari contoh-contoh, memang contoh-contohnya tadi masih minim ya. Kemudian dari contoh-contoh itu juga mungkin bisa kita jadikan problem solvingnya. Ini ke depan mungkin bisa menjadi masukan supaya saya, karena mereka aktifnya karena saya tanya satu persatu mungkin ya. Jadi keaktifan untuk berdiskusi sendiri belum saya temukan karena belum adanya problem solving itu tadi. Mungkin terima kasih atas masukan Bapak Ibu sekalian. Kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan kelas, terutama pada mata kuliah karya ilmiah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertemuan hari ini.